Doa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. Ya belum. Kamu udah. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Nurul Fauzia, Ini Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Mira, Hadir Bu. oh ya. Selanjutnya, Latifah. Hadir Bu. Oke. Yang selanjutnya, Ria. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Iya Bu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kalian duduk secara berkelompok dengan teman-teman yang memiliki kesamaan. Silakan. Coba apa ayo kesamaannya? Yang ini kesamaannya apa ya? Kesamaannya kami sama-sama pakai jam Bu. Oh, sama-sama pakai jam tangan ya. Oke. Untuk kelompok ini, Warna HP-nya itu Bu. oh iya, sama-sama memiliki warna HP hijau. Nah, ada yang tahu nggak sih tujuannya Ibu tadi nyuruh kalian untuk berkelompok kayak gini? Nggak tahu. Tujuannya itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Lebih tepatnya, klasifikasi 5 kingdom. Oke, Ibu akan menampilkan PPT ya. Iya Bu. Oke, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah mempelajari topik ini, siswa diharapkan dapat menentukan klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh-contoh spesies dari pengklasifikasian tersebut. Dan yang terakhir, menyajikan hasil klasifikasi dalam bentuk tabel. Ini adalah tokoh dari klasifikasi makhluk hidup ini. Ahli pertama yang mendapat julukan Bapak Taksonomi atau ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah Carl von Linné atau Carolus Linnaeus, yang merupakan seorang dokter sekaligus ahli botani berkebangsaan Swedia. Beliau lahir pada 1707 sampai 1778. Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup berdasarkan urutan tingkatan yang disebut dengan takson. Di sini ada contoh takson tumbuhan dan takson hewan. Oke, sebelumnya Ibu bagi bukunya ya, biar kalian bisa baca. Baikkan. Silakan buka buku di halaman 35. Iya Bu. Oke, selanjutnya ada contoh klasifikasi
klasifikasi tumbuhan. Di sini ibu ngasih contoh tumbuhan tomat dan tumbuhan terong. Kurang lebih ini dari famili yang sama ya. Ya. Kingdom dari tomat itu plantae dan terong juga sama plantae. Divisi dari tomat spermatofita dan terong juga spermatofita. Klasisnya untuk tomat dan terong juga sama di Cotyledonae dan ordonya Solanales. Untuk familinya Solanaceae, genusnya Solanum, dan yang membedakan adalah spesies. Untuk tomat spesiesnya Solanum lycopersicum, untuk terong Solanum melomena. Selanjutnya ada contoh klasifikasi dari hewan. Kingdomnya dari simpanse sama orangutan itu sama, Animalia. Filumnya Chordata, klasisnya Mammalia. Ordonya Primata. Familinya Homidae. Genusnya untuk simpanse Pan, untuk orangutan Homo. Sedangkan spesies atau jenisnya simpanse itu Panthroglodites, sedangkan orangutan Homo pygmaeus. Animalia di sini merupakan hewan yang bisa bergerak aktif dan selnya itu bersifat eukariotik. Chordata di sini adalah hewan yang memiliki lengkungan tubuh. Mamalia yang disebut mamalia adalah tubuhnya ditutupi oleh rambut dan merupakan hewan yang menyusui. Primata merupakan pandangannya matanya lurus dan punya ibu jari khas. Sistem klasifikasi dari beberapa contoh klasifikasi yang telah disajikan tadi dapat diketahui tata atau peraturan nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Apa anak-anak? Binomial nomenklatur, yaitu yang pertama, nama makhluk hidup merupakan menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Contohnya, Carica papaya itu merupakan buah pepaya, Oryza sativa merupakan padi. Yang kedua, setiap nama makhluk hidup terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan takson, genus atau marga, dan kedua menunjukkan spesies atau jenis. Huruf pertama takson marga dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya Carica itu huruf C-nya itu kapital awalnya. Oryza juga sama, O-nya pertama kapital. Ya. Jadi di awalan hurufnya itu yang pertama C-nya besar ya Bu? Iya, C-nya kapital, O-nya kapital. Juga berlaku untuk penamaan Latin tumbuhan dan hewan lainnya ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya yang ketiga, takson, ordo atau bangsa tumbuhan pada umumnya berakhiran ales. Contohnya Zingiberales, Solanales. Sedangkan hewan itu nggak selalu. Ini berlaku cuma untuk tumbuhan aja. Yang keempat, takson famili suku tumbuhan pada umumnya berakhiran Aceae atau Ae. Contohnya Solanaceae, Malvaceae. Sedangkan hewan berakhiran idea. Contohnya Homidae, Paranidae. Nah, kita masuk ke inti dari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Oke anak-anak, ayo sebutkan sistem 5 kingdom itu apa aja. Di sini udah ada ya. Yang pertama kingdom Pramista. Yang kedua Monera. Yang ketiga ada Umi. Yang keempat Plantae. Yang kelima Animalia. Oke, ada 5 ya. Yang pertama kingdom Monera. Ciri-cirinya bersel satu atau uniseluler.
Yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan sel prokariotik. Dan yang ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrof, misalnya membusukkan dan parasit pada inang. Contoh dari kingdom Monera, di sini ada bakteri dan cyanophyta atau ganggang hijau biru. Kingdom Protista, ciri-ciri Kingdom Protista: bersel satu atau uniseluler dan bisa juga bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau disebut dengan sel eukariotik. Yang ketiga, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip jamur atau contohnya itu jamur lendir. Kedua, protista mirip tumbuhan, contohnya alga hijau, dan protista mirip hewan, contohnya protozoa. Yang ini protista mirip jamur, yang ini protista mirip alga hijau, dan ini protista mirip hewan. Yang ketiga, kingdom fungi. Ciri-cirinya bersel satu atau uniseluler dan bisa bersel banyak atau multiseluler. Kedua, selnya telah memiliki membran inti atau yang disebut sel eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil atau zat hijau. Yang ketiga ada kingdom fungi. Ciri-cirinya yang pertama, bersel satu atau disebut uniseluler dan juga bisa bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau disebut dengan sel eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil atau zat hijau. Dan yang keempat, berkembang biak dengan cara spora. Yang kelima, dapat hidup sebagai pengurai atau saprosit yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizophis aureus atau parasit yang merugikan. Yang keempat, kingdom Animalia. Dibedakan menjadi 2 kelompok besar, vertebrata dan avertebrata. Vertebrata itu apa sih anak-anak? Hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke. Kelompok vertebrata itu ada Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Sedangkan untuk hewan avertebrata ada moluska, arthropoda, echinodermata, colenterata, porifera, platyhelminthes, nematoda, dan annelida. Hewan vertebrata yang pertama, kelompok Pisces. Cirinya, tubuhnya ditutupi kulit yang bersisik dan berlendir. Alat geraknya berupa sirip, alat pernapasannya insang, dan beberapa ikan lain dibantu dengan labirin. Lalu reproduksinya dengan cara bertelur atau ovipar. Habitatnya di air. Suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungan atau disebut poikiloterm dan berdarah dingin. Anak-anak, contoh dari Pisces ini apa aja? Banyak ya, ikan lele, ikan pari, ikan hiu, dan ikan mas. Lalu ada banyak lagi contohnya ya. Kelompok amfibi. Cirinya yang pertama, dapat hidup di 2 habitat, di darat dan di air. Yang kedua, alat pernafasannya berupa paru-paru dibantu kulit yang lembab. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi oleh kulit yang tipis dan lembab atau berlendir. Yang keempat, reproduksinya secara bertelur atau ovipar. Yang kelima, alat gerak berupa 2 pasang kaki yang berselaput. Suhunya berubah-ubah atau disebut dengan poikiloterm dan berdarah dingin. Contoh dari amfibi apa anak-anak? Katak. Salah
under, dan lain-lain ya. Ya. Yang ketiga, kelompok apes. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh bulu, alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap. Alat pernapasannya berupa paru-paru dan kantong udara. Reproduksinya terjadi dengan cara bertelur. Habitatnya di darat dan suhu tubuhnya tetap atau homoterm dan berdarah panas. Contoh dari apes bisa disebutkan anak-anak? Ada Pinguin, merpati, angsa, elang. ayam termasuk juga apes ya. Iya, Masih banyak lagi. Yang keempat, kelompok reptil. Cirinya berjalan dengan cara merata. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Alat gerak berupa 2 pasang kaki dan otot perut. Suhu tubuhnya berubah-ubah atau disebut poikiloterm dan berdarah dingin. Reproduksinya dengan ovipar dengan bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Contoh dari reptil apa anak-anak? Ular, buaya, sama kura-kura. Ya, masih banyak lagi. Ya. Kelompok mamalia. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh rambut. Hewan betina biasanya menyusui ya. Alat pernapasannya berupa paru-paru, alat geraknya berupa sepasang kaki dan tangan atau juga sirip. Reproduksinya secara melahirkan dan suhu tubuhnya tetap dan berdarah panas. Contoh dari mamalia di sini bisa disebutkan? Ada panda, Panda, lumba-lumba, kelinci, kelelawar. paus. Selanjutnya hewan alvertebrata atau yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Yang pertama, kelompok moluska. Ciri-cirinya bertubuh lunak, tidak memiliki segmen, memiliki mantel, dan terdapat cangkang. Contohnya ada bekicot, cumi, dan tiram. Contoh lainnya itu remis, kerang. Ya, hewan laut yang memiliki cangkang ya. Kedua, kelompok arthropoda. Ciri-cirinya tubuh dan anggota geraknya berbuku-buku atau berluas-luas. Pada kepala terdapat antena, memiliki rangka luar dari zat kitin. Contohnya arthropoda, ayo disebutkan anak-anak. Ada lipan, ada udang, ada laba-laba, sama elang. Oke. Jumlah pasang kaki dan antena pada arthropoda. Pada krustase, jumlah pasang kakinya ada 5 pasang. Untuk antenanya berjumlah 2 pasang. Contohnya udang, kepiting, lobster, rajungan, dan lain-lain. Untuk arachnida, jumlah pasang kakinya ada 4 pasang dan tidak memiliki antena. Contohnya laba-laba, kalajengking, dan bungau. Untuk insekta, jumlah pasang kakinya ada 3 pasang, sedangkan antenanya ada 1 pasang. Contohnya ada belalang, nyamuk, kupu-kupu, rayap, dan lain-lain. Untuk Myriapoda, jumlah pasang kakinya kadang ada yang 1, ada yang 2 pasang. Untuk antenanya 1 pasang. Contohnya kelabang, lipang, luwing, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok porifera. Cirinya tubuhnya dipenuhi oleh pori-pori menyerupai spons. Memiliki rangka luar melekat di dasar laut. Contohnya sponsnya SP. Di sini ada ya. Kayak mirip. Yang keempat, kelompok Echinodermata. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh duri yang terbuat
bersumber dari karbonat dan habitatnya rata-rata ada di laut. Contohnya bintang laut, bulu babi, dan teripang. Yang kelima, kelompok Coleonterata. Cirinya tubuhnya memiliki rongga, memiliki tentakel, berbentuk polip atau medusa, dan habitatnya di air laut. Contohnya di sini ada ubur-ubur, anemon laut, dan hidra. Yang kelima, kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok Bryophyta atau lumut. Ciri-ciri dari lumut sudah memiliki akar, batang, daun, namun belum dapat dibedakan atau belum sejati. Kedua, belum memiliki berkas pembuluh angkut. Ketiga, memiliki rhizoid untuk menempel tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh. Dan yang terakhir, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Contohnya ada lumut tanduk, lumut daun, lumut hati. Kingdom Plantae yang kedua adalah kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya telah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Telah memiliki berkas pembuluh angkut. Yang ketiga, pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat flora. Dan yang keempat, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kingdom Plantae yang ketiga adalah kelompok Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kedua, telah memiliki berkas pembuluh angkut. Ketiga, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Dan yang terakhir, berdasarkan letak bakal bijinya, Spermatophyta dibedakan menjadi 2. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Pada Angiospermae, kelompok tumbuhan ini dibedakan menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Pada monokotil, keping bijinya ada 1 kotiledon, sedangkan dikotil 2 kotiledon. Untuk tulang daun pada monokotil, tulang daunnya sejajar atau bisa melengkung, sedangkan untuk dikotil, tulang daunnya menyirik atau menjari. Untuk batang pada monokotil, batangnya itu semu, berkas pengangkutnya tersebar. Sedangkan pada dikotil, batangnya sejati dan bercabang, berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Untuk bunga pada monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Pada dikotil, bunganya pada bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Pada monokotil, akarnya apa, anak-anak? Akarnya serabut. Untuk dikotil, akarnya tunggal. Tumbuhan monokotil, contohnya ada banyak ya, ada padi, jagung, pisang, sawit, dan rumput-rumputan lain masih banyak lagi. Untuk dikotil, durian, mangga, kacang, terong-terongan seperti tomat dan cabai contohnya. Baiklah, itu saja yang Ibu sampaikan. Di sini ada yang ingin bertanya. Oke, sekian pelajaran yang Ibu sampaikan dari sistem klasifikasi 5 kingdom ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup jelas ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu minta untuk berkelompok. Ini udah berkelompok yang tadi aja ya? Ya. Oke. Ibu akan membagikan lembar diskusi siswa. Di sini nanti kalian tulis ya ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar diskusi siswa. Kalian dibagi 2 kelompok yang tadi aja ya. Iya, Bu. Di sini ada kalian
pengurus identitas dulu ada nama sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, mata pelajaran, dan jangan lupa nama kelompok kalian. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Kalian bisa lihat buku atau literatur dari internet juga boleh. Silahkan untuk dikerjakan.
dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang, saya dan Nurul Fauzia, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu lengkapilah klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom berikut pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada Monera, itu ada bakteri TBC Vibrio cholerae. Yang kedua Protista, alga merah, alga coklat, ganggang hijau contohnya. Fungi itu contohnya Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae. Ada animalia contohnya ikan, katak, ayam, kura-kura, dan kelinci. Sedangkan lantai ada padi, jagung, mangga. Itu Bu. Nah, yang kedua klasifikasi dari Monera. Yang kedua ada klasifikasi dari Monera. Yang pertama itu ciri-cirinya bersel satu. Selanjutnya selnya tidak memiliki membran inti, memperoleh makanan dengan cara heterotrof. Yang kedua Protista. Cirinya itu uniseluler dan multiseluler, telah memiliki membran inti. Nah, yang ketiga fungi, itu cirinya itu uniseluler dan multiseluler, telah memiliki membran inti dan tidak memiliki klorofil. Adapun animalia, ciri-cirinya yaitu bersel banyak atau biasa disebut dengan multiseluler, memperoleh makanan dengan cara heterotrof, reproduksi secara seksual, dan membutuhkan oksigen. Nah, yang terakhir di bagian lantai ada ciri-cirinya, yaitu bersel banyak atau biasa disebut dengan multiseluler, autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri, memiliki membran inti, terdapat dinding yang disebut dengan selulosa. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari perwakilan teman kalian ya. Berikan tepuk tangan. Terima kasih, sudah cukup jelas Mbak Mira. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itu materi pada pagi hari ini yaitu tentang sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Oke, kita beri kesimpulan pada materi kali ini ya. Klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom itu apa aja tadi? Ada Protista, Monera, fungi, lantai, dan animalia. Oke. Contoh Monera tadi apa? Ganggang hijau sama bakteri ya. Ya. Untuk Protista contohnya itu Alga merah sama alga coklat. ya. Contoh fungi